Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Chandra Ardison, guru PAI di SMK Plus Perbankan Bougainville, Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Dengan NIM 2112504142. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran dengan tema menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, dakwah, dan tabligh dengan metode pembelajaran Project Based Learning. Sekian perkenalan singkat dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita terlebih dahulu untuk berdoa bersama. Silahkan Ketua Kelas Ridho untuk memimpin doa. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Aini Malta, Hadir Pak. Azizul Fadli, Bismi Al Munawarah, Dianti Ikhlasya, Dinda Anggraini, Aisyah Paradila, Iksan Ramadhani, Mardatilah Rizki Putri, Muhammad Habil, Muhammad Rehan, Muhammad Ridho Ilahi, Nesfa Aulia, Putri Juliana, Rahmat Al-Farizi, Silpi Ahyani Putri. Baik, alhamdulillah ya, ternyata hadir semua ya di kelas 11 DKP ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita, Bapak ingin kita semua menyanyikan lagu nasional dulu ya, itu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari panggung ibuku. Baiklah, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat. Ada 3 aspek yang akan kita bahas. Dia serupa, tapi ada perbedaannya. Ya. Yang pertama itu khutbah. Siapa yang tahu apa itu khutbah? Khutbah yaitu pidato keagamaan yang disampaikan dalam acara ibadah tertentu. Nah, pertanyaan bertingkatnya yaitu apa saja yang disebut dengan ibadah tertentu yang harus pakai khutbah? Yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua hari Idul Adha, yang ketiga sholat Jumat. Oke, apa perbedaan antara khutbah sholat Jumat dan juga sholat Idul Fitri? Coba. Ya baik, silakan. Khutbah Jumat adalah terletak di awal dan Idul Fitri di akhir. Oke, baik. Bagus, Assalamualaikum bagus, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadi perbedaan khutbah itu yang pertama tadi ada yang di awal, ada yang di akhir. Kalau yang di awal biasanya adalah khutbah Jumat. Nah, mengenai materi kita ini yaitu tentang khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui sebelum kita memulai pembelajarannya.
Yang pertama yaitu adalah tujuan kita belajar ini, ya. Nanti kalian agar bisa atau dapat menganalisis ketentuan dari khutbah, tabligh, dan dakwah. Ya. Jadi Bapak akan berikan suatu bahan bacaan, nanti kalian akan analisis tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian kalian juga Bapak arahkan nanti agar bisa menyusun teks ceramah ataupun khutbah. Dan yang ketiga, kalian nanti harus bisa mempraktekkannya ke depan. Minimal satu kelompok, satu orang. Sebelum kita bahas di PowerPoint ini, kita coba lihat dulu video tentang ini. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'inihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله بعده. Oke, baik. Sudah lihat kan yang video khutbah. Nah, selanjutnya Bapak akan bagikan materi diskusi kelompok dan ini ada LKPD pendukungnya. Silahkan kalian buat nama di sana dan juga kelas, ya. Lalu kalian kerjakan. Mengerjakan yang ini sendiri-sendiri. Silahkan kerjakan. Buat nama. Baca dulu soalnya. Tanya Pak, yang perbedaan mendasar antara khutbah dengan tabligh dan dakwah terletak pada khutbah memiliki syarat dan rukun yang tetap, sedangkan tabligh dan dakwah lebih fleksibel. Pertanyaannya? Yang dimaksud fleksibel itu apa, Pak? Fleksibel itu bisa secara lebih mudahnya konstan, artinya secara langsung saja tanpa memperhatikan rukun-rukun yang tertentunya. Jadi secara langsung artinya secara dadakan juga bisa gitu. Tidak mesti harus menunggu hari tertentu, tidak mesti harus di mimbar. Nah, itulah yang disebut dengan fleksibel. Sekarang Bapak coba jelaskan kembali, ya, tentang pelaksanaan khutbah dan tabligh agar kalian lebih paham mengerjakannya. Ini adalah pengertian khutbah, ya. Khutbah itu adalah berbicara, ceramah, nasihat, atau berpidato. Khutbah dalam istilah adalah berpidato di atas mimbar sesuai dengan syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dalilnya ada di Quran, surat An-Nisa ayat 115. Sebab-sebab khutbah. Pertama, merupakan rangkaian ibadah tertentu. Misalnya, khutbah sholat Jumat tadi, ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Marda. Ada khutbah sholat Jumat, ada khutbah sholat Id, dan ada juga istisqa. Ya. Kemudian sholat gerhana juga pakai khutbah tuh. Ya. Masih banyak sebenarnya ibadah tertentu yang memakai khutbah. Oke? Kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang Pak sampaikan tadi? Tidak ada? Hah? Ada enggak? Silakan. Sebelum kita masuk ke tugas.
Oke, tidak ada? Oke. Oke, baik, sudah? Sudah belum? Dah? Oke. Kelompok 1 silahkan tampilkan teks ceramah yang sudah dibikin. Oke, kelompok 2 dan 3 silahkan cermati, kemudian analisis di mana kurangnya, apa nanti yang tinggalnya, ya. Oke, silahkan. Siapa kelompok 1? Oke, silahkan Aisyah. Oke, semuanya perhatikan dulu ke depan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Faradila Putri. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang ceramah yang berjudul Puasa Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir dan berkumpul di dalam lokal yang kita cintai ini. Salawat beserta salam, salawat yang beriringkan dengan salam dan lupa-lupanya dan tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan the first and the best man, seorang pemimpin yang tak bergaji, seorang direktur yang tak berdasi, seorang pahlawan revolusi Islam. Ia adalah sang kekasih Allah yang berpangkatkan Rasulullah, yang berhabitatkan Habibullah, putranya Abdullah, buah jantung Siti Aminah. Tak lain dan tak bukan yakninya Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad berkata, barang siapa di antara kamu yang mendengar namaku dan bersalawat atasku, maka akan kuberikan syafaat bagimu di akhirat kelak. Semoga dengan banyaknya kita yang ada di sini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak yang sedang mengajar kita, yang sama-sama saya sayangi, teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja saya masuki ceramah yang akan saya sampaikan pada kali ini. Puasa berasal dari bahasa Arab yaitu as-saum yang berarti menahan atau meninggalkan dari segala hal yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu tattaqun, yaitu bertakwa. Jadi kesimpulan dari panjang pendeknya saya berceramah yaitu kita sebagai umat muslim, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala diwajibkan berpuasa hanya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih pada Haisah ya yang sudah menyampaikan hasil dari kelompoknya ke depan. Bapak minta tanggapannya dari kelompok 2 terlebih dahulu tentang penampilan dari ceramah Haisah tadi. Kemudian siap-siap ya kelompok 3. Apa kurangnya, apa lebihnya? Ya, dari sesi materi, dari sisi penyampaiannya boleh, karena ini adalah untuk masukan ke depannya gitu. Silahkan, boleh dicatat dulu. Silakan. Nih. Silakan. Silakan tanggapannya. Izin Pak Ar, kami dari kelompok 2 memberi sedikit tanggapan untuk sedikit ceramah dari kelompok 1. Tanggapan dari kami yaitu cara penyampaian dari Aisyah perwakilan kelompok 1 mungkin cenderung kaku atau monoton sehingga kurangnya pemaknaan ceramah mungkin akibat rasa kaku.
dialog dua arahnya tidak jalan ya? Ya. Ya. Oke, dialog dua arahnya tidak jalan, lebih cenderung monolog gitu ya. Silakan tanggapannya dari kelompok 3. Silakan. Kami dari kelompok 3 akan memberikan tanggapan kepada kelompok 1, yaitu Aisyah yang telah menyampaikan ceramah di depan kami semua. Ceramah yang telah disampaikan sangat bagus karena dia juga memasukkan dalilnya di dalamnya, membacakan dalilnya serta artinya. Ya. Dan bisa menjabarkan dalil itu dengan baik serta jelas. Oke. Baiklah, hanya itu tanggapan dari kami kelompok 3. Oke, terima kasih Sylvia Heni Putri dari kelompok 3. Oke, selanjutnya Bapak ingin yang tadi ceramah sudah, Pak ingin yang tampil sekarang adalah khutbah. Berarti yang ambil materi khutbah tadi kelompok 3 ya. Ya, silakan. Siapa yang khutbahnya? Fadli atau Rizi? Oke, silakan Rizi. Oke, kalau untuk khutbah, Bapak minta tolong bantuannya laki-laki coba ambil mejanya sebagai mimbar ke depan ini. Diangkat ya. Khutbah Jumatnya. Oke. Silakan. Oke, kita lihat sama-sama ya. Nanti juga kalian nilai analisis di mana letak kurang dan kelebihannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, khutbah itu setelah salam khatib duduk. Oke, silakan lanjutkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita supaya berkumpul di lokal yang kita cinta ini. Salawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum khatib memasuki judul khutbah khatib tidak akan lupa berwasiat terutama kepada diri khatib sendiri. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang dimana kita sebagai umat Islam yang beriman harus meningkatkan iman kita. Kita harus melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, judul khutbah khatib yaitu tentang kematian. Kematian merupakan suatu kepastian yang pasti akan kita alami sebagai umat manusia.
Kemanapun kita akan lari, kemanapun kita akan bersembunyi, yang namanya kematian pasti akan menghampiri kita. Baik kita bersembunyi di lubang semut yang sangat kecil, baik kita bersembunyi di dalam dinding yang sangat kokoh, baik kita bersembunyi di dalam teknologi canggih ahli mutakhir, yang namanya kematian pasti akan datang kepada kita. Yang dimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, yang dimana Katik bacakan di awal khutbah tadi, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, kemudian hanya kepada kami kamu akan kembali. Bahwasanya kita hidup di atas dunia ini memiliki nyawa, baik itu hewan, tumbuhan maupun kita sebagai manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan memiliki bekal, yang dimana kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Baiklah, kesimpulannya ialah kita harus melakukan semua amal kebaikan di atas dunia untuk sebagai bekal di akhirat nanti. Fakta biru ya ulil absar lalakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati fil barri wal bahri ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal bar ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Wala zikrullahu akbar. Aqimis shalah. Baiklah, itulah khutbah dari kelompok kami, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan tanggapannya dari kelompok 1 terlebih dahulu tentang khutbah yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi. Ridho, Habil, Putri, sama Aini, silakan tanggapannya. Silakan. Silakan. Siapa yang tanggapan? Habil, Ridho. Oke, silakan. Silakan tanggapannya, komentarnya. Silakan. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan atau tanggapan dari ceramah atau khutbah Rezi tadi. Ya, silakan. Dari khutbah tersebut saya mendengar ada kalimat yang terbelit-belit atau pas di akhir itu sedikit kurang penjelasan. Ya, penjelasannya kurang ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan pendapat kepada kelompok 3 yang pendapatnya itu kurangnya notif suaranya sehingga kami kurang memahami maksud dari isi ceramah ataupun khutbah yang disampaikan. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tepuk tangan untuk yang sudah tampil dan juga komentar tadi semuanya. Ya. Luar biasa ya. Ternyata di kelas ini berbakat untuk menjadi penceramah dan juga untuk khatib. Nah, baik, silahkan kalian kumpulkan tugas kelompok tadi, ya, kumpulkan ke depan. Ya, silakan kumpulkan tugas kelompoknya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ya, Bapak akan melakukan tes pada kalian apakah materi yang Bapak sampaikan tadi itu masih teringat atau tidak. Nah, yang pertama, orang yang menyampaikan khutbah itu disebut apa? Disebut khatib. Kalau khatib ini boleh laki-laki dan perempuan tidak? Harusnya laki-laki saja. Kemudian syarat dari khutbah apa saja yang harus dipenuhi? Apa? Syarat khutbah yang harus dipenuhi apa saja? Syaratnya? Mana mikirnya? Syarat khutbah. Oke, apa saja syarat khutbah tadi? Syarat pokoknya apa saja? Silakan. Beragama Islam, balik dan berakal, adil dan amanah, menguasai ilmu agama, dan mampu menyampaikan pidato dengan baik. Oke, itu syarat pokok, syarat khatibnya ya. Kemudian tujuan dari khutbah apa? Silakan. Tujuan dari khutbah ialah yang pertama mengajak umat Islam untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua memberikan nasihat dan petunjuk hidup terhadap orang pendengarnya, yang ketiga meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah yang Maha Kuasa, dan yang ketiga menyatukan umat Islam. Oke, baik. Cukup ya. Cukup paham kalian semuanya. Tadi juga praktek juga sudah bisa ya. Baiklah, untuk sekarang kita cukupkan pertemuan kita ya. Sebelum kita selesai, silakan kalian rapikan dulu semua barang-barang yang ada di atas meja kalian ya. Tidak ada yang kotor. Kalau ada tadi kertas atau sampah di bawah kaki kalian, coba kalian lihat dulu ya. Oke, sudah rapi semuanya. Oke, nah sekarang untuk refleksinya, nanti Bapak bilang SMK bisa, SMK hebat, SMK juara. Oke, siap? Semangat? Oke, SMK bisa, SMK hebat, SMK juara. Oke. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian pulang terlebih dulu. Sebelum meninggalkannya, pastikan semua tempatnya sudah bersih ya. Oke, silakan.